there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, mungkin tidak sedikit orang yang yang penasaran gitu ya. Tumbuh tanda kutip bermacam pertanyaan di dalam benak setiap orang begitu melihat apa yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun itu. Begitu jelas terlihat kesesatan, penyimpangan, apalagi yang namanya hal-hal yang di luar konteks dari syariat Islam itu terjadi di sana. Tapi begitu begitu bebas kita melihatnya, memandangnya, hal itu terjadi di sana seolah-olah tidak ada yang mampu untuk mengatasi, tidak ada yang mampu untuk meluruskan, dan tidak ada yang mampu untuk bertindak mencegah apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Maka pertanyaan yang besar adalah sebenarnya ada apa ini gitu ya? Dan tidak mungkin ini akan begitu leluasa yang dilakukan oleh Panji Gumilang kalau tidak ada sebabnya. Nah, berdasarkan sumber satu video, saya akan menayangkan satu video saudara dari Guru Gembul. Dia memaparkan, menjelaskan siapa yang membackup, siapa orang-orang tokoh-tokoh yang berdiri di belakang Al Zaitun ini, sehingga dia berani leluasa dan ya luar biasanya itu dia tidak takut gitu loh. Dia tidak takut dengan ajarannya yang menyesatkan itu, yang menyimpang itu, dia sampaikan ke muka publik, ya, diajarkan kepada santrinya. Dia tidak mencemaskan itu semua, sehingga ya dia leluasa. Intinya begitulah. Berikut saudara pemaparan dari Guru Gembul tentang siapa sebenarnya, atau ya orang-orangnya siapalah begitu ya, yang berdiri di belakang Al Zaitun ini, yang berani membackupnya. Kita sama-sama saksikan dan kita dengarkan baik-baik penjelasan dari Guru Gembul saudara. Kalau Baraya kenal pesantren Al Zaitun hanya gara-gara sholatnya yang nyeleneh atau gara-gara azannya yang aneh, itu Baraya saya pikir mainnya kurang jauh atau umurnya belum terlalu lama. Karena sebenarnya kompleks pesantren Al Zaitun itu adalah salah satu kompleks paling besar, paling megah, paling mewah, yang dikatakan paling besar di Asia Tenggara, yang sepanjang sejarah berdirinya itu penuh sekali dengan polemik, penuh dengan keanehan-keanehan, dan penuh sekali dengan konflik-konflik. Kita bisa menemukan bahwa dia itu pernah tersandung berkali-kali kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinannya terhadap santriwati-santriwatinya. Kemudian kita juga mengenal mereka itu sebagai kelompok jamaah takfiri yang suka mengkafir-kafirkan di kelompok pihak lain gitu. Mereka juga adalah kelompok yang diduga telah melakukan sejumlah kekerasan, termasuk juga aksi terorisme dan separatisme, pemberontakan terhadap wilayah NKRI dan lain sebagainya. Ada banyak sekali cerita-cerita yang hampir setiap tahun selalu merundung pesantren ini. Nah, tetapi uniknya hampir tidak ada kasus-kasus yang dimaksud itu yang selesai di pengadilan. Tidak ada tuntutan, tidak ada apa, sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Baraya harus kaget karena walaupun pesantren ini jarang dikenal dan jarang diliput media, tetapi backing-backingnya, orang-orang di belakangnya itu sangat kuat. Bayangkan saja, B.J. Habibie itu adalah orang yang meresmikannya. Ibu Tutut, Ibu Cendana itu beliau yang pertama kali meletakkan batu pertamanya. Kemudian ada sejumlah politisi-politisi yang hilir mudik ke sana, termasuk juga perwira-perwira tinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi dari Hendro Priyono, kemudian ada yang mengatakan Pak Wiranto, termasuk juga SBY dan sebagainya. Kemudian Anas Urbaningrum,
Akbar Tanjung dan politisi-politisi besar itu semuanya melindunginya. Bagaimana ceritanya? Apakah ini sekedar kabar burung saja, mitos saja, atau memang ini faktanya? Dan kalau memang ini fakta, bagaimana ini bisa dibiarkan seperti ini? Apa sebenarnya misteri yang dikandung oleh Az-Zaitun? Di episode ini kita akan bahas kemungkinan-kemungkinannya. Jadi ayo kita mulai. Di awal tahun 2000-an, ada salah seorang santriwati dari Az-Zaitun yang memutuskan pulang kampung untuk sementara ke keluarganya. Keluarganya mengira bahwa sikap anak ini menjadi agak lain, agak berbeda, agak menjauh dan tidak seriang seperti sebelumnya, sebelum masuk ke Az-Zaitun. Tapi mereka mengira bahwa kepulangan itulah yang menyebabkan ini tidak berlaku seperti seharusnya. Jadi mungkin ini kelelahan atau mungkin ini kebingungan karena sudah 3 tahun ada di Az-Zaitun. Jadi mereka tolerir saja itu. Tetapi ada sebuah tragedi di hari berikutnya, keesokan harinya. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci, karena kan udah kotor," gitu. Nah, si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu? Mana bajunya?" Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar, gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Si ibu tentu saja shock pada waktu itu, "Kenapa bisa seperti itu? Kamu dapat ajaran dari mana? Kenapa saya dikafir-kafirin? Saya ibu kamu." Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim, dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Wah, si ibu menangis, si ibu panik, ngomong ke ayahnya, si ayahnya langsung nyari bantuan, dan cerita ini sampailah ke Pak Atian Ali Dai, seorang dai yang sangat keras, sangat tegas kalau urusannya adalah kemungkaran dan kesesatan. Mendengar cerita itu, Pak Atian Ali langsung membuat sebuah investigasi, mengumpulkan massa, cari informasi ke sana ke sini, dan akhirnya disimpulkanlah menurut Pak Atian Ali bahwa Az-Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya, dan kemudian untuk dicuci otaknya. Mereka biasanya punya modus bahwa kalau kalian hidup di Indonesia, Indonesia itu kan tidak menjalankan syariat Islam. Kalau tidak menjalankan syariat Islam, berarti pemimpin Indonesia itu bukan imam kaum muslimin. Sedangkan di dalam Islam dikatakan bahwa orang Islam itu harus memiliki jamaah. Hanya itulah yang selamat. Jamaah itu dipimpin oleh seorang imam, yang tentu saja itu sesuai syariat. Kalau misalkan dipimpin sama presiden, yang dia dipilih oleh muslim dan non-muslim dan tidak menjalankan syariat Islam, maka presiden itu kafir. Kemudian orang-orang yang tunduk taat pada peraturan-peraturannya juga adalah kafir. Nah, biasanya doktrinnya itu adalah seperti itu. Nah, doktrin dari orang-orang yang seperti itu, yang saya percaya ada di antara baraya yang pernah bertemu dengan orang seperti itu dan mengajak baraya ke jamaahnya. Saya yakin ada di antara baraya yang seperti itu, karena memang masif. Nah, menurut Pak Atian Ali, markas besar dari kelompok ini itu adalah di Az-Zaitun, markas pesantren terbesar di Asia Tenggara. Investigasi berlanjut, dan tentu saja bukan hanya dilakukan oleh Pak Atian Ali dengan FUUI-nya, tetapi melibatkan banyak sekali orang, banyak sekali pihak. Ada MUI masuk ke situ, ada NU masuk ke situ, kemudian banyak jurnalis, media-media, penulis buku, termasuk juga BIN masuk ke situ. Ada Al-Haidar sebagai tokoh yang sering mengamati terorisme dan sebagainya juga masuk ke situ dan menulis bukunya dan sebagainya. Dan kesimpulan dari investigasi-investigasi itu hampir serupa, yaitu bahwa Az-Zaitun itu adalah pusat dari gerakan NII
Komandemen Wilayah 9 yang mengkafir-kafirkan kelompok lain yang ingin separatis terhadap Indonesia dan lain sebagainya. Pak Atian Ali di suatu kesempatan di Masjid Istiqomah Bandung itu berpidato sambil marah-marah, berorasi sambil bercucuran air mata. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana seandainya saudara-saudara punya anak dididik dengan baik, dikasih agama dengan baik, diberikan santunan, diberikan kebajikan, diberikan kasih sayang, kemudian ketika dia sudah dewasa, sudah besar, masuk ke pesantren dengan harapan agar dia menjadi orang yang baik, pas kembali dia mengkafir-kafirkan kita. Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang mencuci otak anak-anak kita? Inilah kerjaan yang dilakukan oleh NII KW 9 yang ada di Al-Zaitun. Kita hancurkan mereka, kita lawan mereka. Allahu Akbar. Ya seperti itulah pada waktu itu emosinya Pak Atian Ali setelah melakukan investigasi terhadap komplek Al-Zaitun. Dan sebenarnya dari manakah ideologi takfiri NII ini? Ya banyak orang yang menyatakan atau menyebut atau yang mengambil kesimpulan bahwa NII KW 9 itu sebenarnya adalah kelanjutan dari ideologi DITII Kartosuwiryo. Makanya adanya pusatnya di Jawa Barat, karena Kartosuwiryo dulu melakukan pemberontakan terhadap Indonesia juga di Jawa Barat. Jadi konon dalam buku-buku sejarah kita itu disebutkan bahwa Kartosuwiryo itu adalah seorang yang sangat radikal sehingga dia mengkafir-kafirkan kelompok di luar kelompoknya. Ini menurut mitosnya seperti itu. Ketika Kartosuwiryo kemudian berhasil ditangkap, nah Kartosuwiryo sudah kadung membuat 7 komandemen wilayah. 7 komandemen wilayah itu adalah wilayah negara Islam Indonesia, tetapi yang tidak terendus, tidak diketahui dan ilegal dari negara yang kita kenal sekarang. Jadi ada negara bayangan, negara di dalam negara, begitulah. Nah, dari komandemen-komandemen wilayah yang tadi itu tidak banyak yang berkembang. Yang berkembang justru adalah munculnya komandemen wilayah 8 dan komandemen wilayah 9. Wilayah 8 itu ada di Lampung dan wilayah 9 itu ada di Jawa Barat. Nah, wilayah komandemen wilayah 9 ini ketika di bawah pimpinan Abu Toto atau yang kemudian dikaitkan dengan Panji Gumilang, pemimpin pesantren Al-Zaitun yang sekarang, beliau ini sangat ahli, sangat jago dalam mengumpulkan uang, sangat jago dalam mendoktrin orang, dan sangat jago melobi tokoh-tokoh terkemuka, tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh perwira tentara. Nah, dari situlah kemudian Al-Zaitun mendapatkan sejumlah besar uang sampai berhasil mendirikan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara yang namanya Al-Zaitun itu. Nah, karena didukung oleh tokoh-tokoh besar itulah akhirnya Al-Zaitun hampir dinyatakan kebal hukum terhadap apapun. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di dalamnya. Kasus pencabulan, kasus yang NII tadi itu, kasus penelantaran santri dan sebagainya, tetapi hanya sangat sedikit yang bisa tembus sampai ke pengadilan. Karena apa? Karena ada orang-orang di belakang yang sangat kuat. Bahkan Hendro Priyono pernah mengatakan siapapun yang mengusik Al-Zaitun maka akan saya gebuk gitu. Padahal beliau itu adalah pemimpin dari dinas intelijen di Indonesia. Ini kan benar-benar sangat luar biasa, kok bisa seperti itu? Apakah ini hanya memang hubungan pertemanan atau telah dicuci otaknya oleh Panji Gumilang, atau sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh di pemerintahan Indonesia yang sebenarnya berafiliasi atau bergabung dengan NII KW 9 ini? Kita tidak mengetahuinya, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Anas Urbaningrum itu bulak-balik datang ke sana gitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh perwira militer juga yang katanya sudah datang ke sana dan ngasih sumbangan miliaran rupiah. Bahkan ada anggota DPRD yang menyalahgunakan uang anggaran negara untuk dihibahkan kepada pesantren ini. Jadi korupsi untuk dihibahkan kepada pesantren ini. Luar biasanya apa? Luar biasanya adalah ketika anggaran yang disalahgunakan itu diketahui, ada ratusan miliar yang dimasukkan ke Al-Zaitun itu, kemudian dicari, kemudian diajukan hak angket, ayo kita selidiki, lalu Partai Demokrat langsung memagari. Udah selesai di sini, jangan diselidiki kasus dana ini, saluran dana ini terhadap Al-Zaitun. Apakah ini benar-benar aneh? Apakah ini cukup mengherankan buat Baraya? Ada kasus lain lagi, yaitu Pak Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden Indonesia itu. Ketika beliau masih aktif sebagai ketua MUI, beliau pernah langsung datang untuk melakukan sejumlah investigasi terhadap Al-Zaitun tahun 2011. Walaupun tahun 2002 dan sebagainya juga sudah ada investigasi. Nah, tahun 2011 itu Pak Ma'ruf Amin memimpin sekelompok tim untuk menyelidiki orang-orang di sana, dan luar biasanya adalah Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa
Al-Zaitun benar-benar memiliki hubungan yang dekat baik secara finansial, secara historis, secara ideologis dengan NII KW9 yang menjadi organisasi separatis di Indonesia. Tetapi walaupun sudah mengeluarkan kesimpulan itu dan rekomendasi kepada pemerintah, MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Biasanya di mana-mana sepanjang sejarah ada rekomendasi atau fatwa dari MUI pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini luar biasanya adalah MUI sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini terkait dengan organisasi teroris radikal yang sangat menyesatkan dan sebagainya, dan merekomendasikan untuk menindaklanjuti ini, tetapi pemerintah bungkam. Jadi benar-benar overpower ini Pak Panji Gumilang ini. Apakah dia memiliki darah Saitama? Kita tidak pernah mengetahuinya. Baik saudara, sudah sama-sama kita saksikan. Luar biasa ya. Pantas saja, sekali lagi, pantas saja. Saya ulang sekali lagi, pantas saja. Kalau kesesatan dan pengajaran yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu, dia leluasa dan tidak takut, karena memang ada tokoh-tokoh besar ternyata di sana, ya, tokoh-tokoh besar, dan ya pantas kalau seandainya pemerintah tidak seolah-olah tidak peduli begitu ya, tidak peduli dengan hal itu. Saya yakin ya, Guru Gembul ini di dalam memaparkan akan hal ini semua bukan bukan tanpa ada bukti, begitulah. Saya yakin bukti dia pasti valid dan memang akurat. Karena ini cukup berbahaya ketika dia berani memaparkan ini ke muka publik. Ya, dia memaparkan ini bisa berbahaya pada dasarnya kalau dia tidak memiliki data yang valid, kalau dia tidak memiliki data yang akurat, itu membahayakan dirinya. Tapi saya yakin apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini bukan hanya sekedar pepesan kosong, bukan omong kosong belaka. Pasti dia memiliki data dan valid lah data itu, gitulah. Makanya kenapa heran begitu ya? Kita heran. Sebegitu nyata kesesatan itu di Al-Zaitun, sekelasnya Kementerian Agama, tidak saja tingkat kota, bahkan Provinsi Jawa Barat tidak mampu. Wallahu alam, ini Kementerian Agama tingkat pusat, kenapa juga membisu gitu ya? MUI ternyata sudah memberikan satu pernyataan, satu statement, suatu keputusan tentang NII ini, atau ya NII dan Al-Zaitun, yang merupakan kelompok dan pondok pesantren yang menyesatkan, tetapi tidak digubris oleh pemerintah. Karena memang background dia begitu besar, background dia tokoh-tokoh yang besar itu memberikan backup yang kuat terhadap Al-Zaitun itu sendiri, ya. Makanya begitu leluasa Panji Gumilang dengan PD-nya menyatakan kesesatan yang diajarkan, gitu loh. Dari berurutan, walaupun sebetulnya kalau kita tarik ulur ke belakang mungkin sudah banyak itu ajaran-ajaran yang menyesatkan lagi lebih sudah terjalani begitu ya. Tapi yang belakangan ini memang semenjak dari sholat Id yang begitu kemarin nyeleneh, bahasanya tuh begitu tidak sesuai dengan syariat Islam, azannya yang tidak sesuai dengan yang sewajarnya, tidak selayaknya sebagaimana orang azan, kemudian dia berani menyatakan membuat terobosan untuk mengangkat khatib putri dalam sholat Jumat. Dia menyatakan mazhabnya mazhab Bung Karno. Kemudian dia menyanyikan doa keselamatan Venu Shalom Aleichem kemarin memperingati 1 Muharram ya, atau 1 Suro begitu kemarin ya. Dia nyanyikan itu lagu Yahudi. Dan dia sekali lagi bebas gitu loh. Bebasnya. Tidak ada yang berani untuk itu. Makanya terkadang ini banser kemana banser gitu loh. Kenapa kalau ada pengajian para ulama-ulama yang benar, kiai-kiai yang benar ngasih pengajian dibubarkan. Ustadz-ustadz yang lurus dinyatakan sesat, dibubarkan.
Ini Banser kemana ini Banser? Kenapa kau diam saja dengan ini? Terjawab, kenapa Banser tidak berkutik? Karena ada background yang kuat. Dan Banser pun saat ini ya tidak berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa dengan Al Zaitun. Yang nyata-nyata itu sesat di sana. Kenapa tidak berani membubarkan? Pemerintah pun angkat tangan. Baik MUI, baik itu Kemenak, apalagi organisasi-organisasi yang besar di negara ternyata tidak mampu. Makanya benar terjadi seolah-olah pembiaran di sana karena memang ada tokoh-tokoh yang begitu luar biasa di sana. Ya siapa yang berani? Terpaksalah. Yang pada akhirnya himbauannya adalah kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, menjadi perhatian bersama bagi yang ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun, maka sebaiknya urungkanlah. Ya, urungkanlah. Karena pondok ini tidak layak dijadikan satu pernyataan dinyatakan ini pondok pesantren. Tidak layak sama sekali. Jadi sebaiknya tidak disekolahkan di sana lah. Karena ini sudah sungguh sangat berbahaya. Ya. Ini permainan yang cukup luar biasa. Ternyata menurut keterangan guru gembul tadi, berdiri di sana orang-orang yang berpengaruh sangat kuat, membackup dan melindungi Al Zaitun. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akan tidak akan berhenti dengan hal ini. Besok kita akan melihatkan lagi kesesatan pengakuan pengurus dan pendiri NII berkaitan Al Zaitun. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.